السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat Islam dan iman serta hidayah ila sunnah, juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di antaranya pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Yang sedianya biasanya saya mendapat jatah pekan keempat, Sabtu keempat di Masjid Asy-Syifa ini. Namun karena jatah Ustaz Hanan di pekan ini beliau sedang safar, maka dimintakan kepada saya untuk maju menggantikan beliau dan nanti bertukaran di pekan keempat, di Sabtu keempat insyaallah akan diisi oleh Ustaz Hanan. Nah, kita membaca kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah. Pada hadis taubat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhum. Nah, hadisnya ya dalam Riyadhus Shalihin cukup panjang. Nah, ya. Hadisnya panjang, 5 halaman. Atau di kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Cerita beliau bagaimana ketika beliau takhallaf, tidak ikut perang Tabuk. Nah, diriwayatkan dari anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Dan dia adalah penuntun, ya. Abdullah adalah penuntun bapaknya Ka'ab bin Malik setelah Ka'ab bin Malik buta di akhir usia beliau. Beliau mengatakan sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bapaknya menceritakan tentang cerita dia ketika dia takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ketika beliau tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, kita perlu tahu sahabat Ka'ab bin Malik ini termasuk dari kaum Ansar yang pertama-tama masuk Islam. Jadi mungkin orang ketika mendengar beliau tidak ikut perang Tabuk, orang akan kemudian ya merendahkan beliau. Beliau tidak. Beliau orang yang termasuk dari kalangan Ansar yang pertama-tama masuk Islam. Dan kemudian nama beliau tadi, ya, ayat tentang taubat kepada beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, dibaca hingga akhir zaman.
Maka ini menjadi kemuliaan bagi beliau radhiyallahu taala anhum. Beliau menceritakan, "Lama takhallaf an Rasulillah, tidaklah aku tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Tabuk dan perang Badar." Nah, karena kalau perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela seseorang yang tidak ikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar itu tujuannya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy sampai Allah Subhanahu wa taala kumpulkan antara mereka dengan musuh mereka tanpa ada kesepakatan atau perjanjian sebelumnya. Dan aku, kata sahabat Ka'ab bin Malik, telah menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam. Aku telah menghadiri malam Bai'ah Al-Aqabah ketika kami mengokohkan, menguatkan baiat kami di atas Islam. Dan beliau mengatakan, "Wa ma uhibbu anna li biha masyhad Badrin." Dan aku tidak senang kalau keadaanku ikut Bai'ah Al-Aqabah tadi diganti dengan mengikuti perang Badar. Wa in kanat Badrun azkaru bin nasi minha. Meskipun perang Badar lebih sering dikenal, lebih sering disebut oleh manusia. Nah, ini beliau sangat bangga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepadanya sehingga termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, sehingga beliau ikut Bai'atul Aqabah sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau mengatakan, adapun beritaku tentang aku ketika tidak ikut perang Badar, perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya aku tidak lebih kuat dan tidak lebih kaya. Nah, di waktu itu daripada waktu yang lain. Artinya justru di saat itu sahabat Ka'ab bin Malik sehat walafiat, kuat badannya dan memiliki harta yang berlebih. Beliau mengatakan, demi Allah tidaklah aku memiliki sebelumnya 2 kendaraan tunggangan. Tetapi aku memiliki 2 kendaraan tunggangan pada saat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang suatu daerah, biasanya beliau warra bi ghairiha. Beliau biasanya menyebutkan selainnya. Kecuali perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan terang-terangan karena tempatnya yang jauh dan musuh yang banyak. Nabi SAW melakukan perang Tabuk itu di waktu yang harrin syadid, sangat panas. Nabi SAW istaqbala safaran ba'idan wa mafaza wa istaqbala adadan katsira. Nabi SAW menghadapi satu perjalanan yang sangat jauh jaraknya, 700 km dari kota Madinah. Nah, wa mafaza, dan padang pasir yang jauh. Ya, orang Arab bilang mafaza, ini adalah suatu bentuk tafaul. Semoga mendapatkan keberuntungan karena tempatnya jauh, tidak ada air. Orang mudah untuk tersesat di sana. Tapi padang pasir yang menghampar demikian, yang kalau kita berada di tengahnya, melihat ke semua penjuru hanya pasir. Atau bahkan ada tumpukan-tumpukan debu yang banyak. Tapi mereka orang Arab mengatakannya mafaza dengan harapan mereka selamat melewati daerah yang panjang tersebut sampai ke tempat tujuan. Wastaqbala adadan katsira. Nabi SAW juga akan menghadapi jumlah musuh yang sangat banyak.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam jalla lil muslimina amrahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara terang-terangan perkara yang akan mereka hadapi agar mereka bersiap-siap dengan persiapan yang memadai. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan arah perjalanan yang akan mereka tempuh. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulillah katsir wa la yajma'uhum kitabun hafizun. Dan jumlah kaum muslimin pada saat itu juga sangat banyak sekali, bahkan mereka tidak terdaftar. Tidak sebagaimana peperangan yang lainnya terdaftar berapa jumlahnya. Tapi di perang Tabuk kaum muslimin sangat banyak, mendekati 10.000. Qala Ka'ab, sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Karena jumlahnya begitu banyak, ya. Ketika orang ingin absen dari peperangan itu, dia akan mengira bahwa perkaranya akan tersembunyi kalau tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau membolos tidak ikut perang juga akan santai saja. Terlalu banyak orangnya tidak akan terdeteksi kecuali kalau turun wahyu. Nah, itu beberapa faktor ya yang disebutkan sebagai muqaddimah oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan itu hina tabatis thimar wadh-dhilal fa anna ilaiha as'ar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan itu ketika buah kurma, biji kurma hampir matang. Sehingga orang yang sudah menanti-nanti ingin menunggu matangnya. Wadhilal, demikian juga ketika sangat enak mendapatkan teduhan, yakni tinggal di rumah. Fa ana ilaiha as'ar, maka aku lebih condong kepadanya. Ini sebab beliau nanti mengulur-ulur waktu. Dan sebab yang pertama tadi sudah disebutkan, dia memiliki kendaraan. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Rasulullah SAW mulai bersiap-siap dan kaum muslimin pun juga bersiap-siap mengemas barang dan sebagainya. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ah. Aku pun hampir juga bersiap-siap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku pulang ke rumah dalam keadaan tidak melakukan sesuatu. Dan inilah ya efek jelek dari mengulur-ulur suatu kebaikan. Wa aqulu fi nafsi, aku mengatakan pada diriku, aku mampu untuk melakukan hal itu kalau aku mau. Falam yazal yatamada bi, maka angan-anganku tadi, bayanganku selalu terus-menerus mengulur waktu bagiku hatta stamarra bin nasil jiddu. Sampai manusia sudah semakin serius, sudah mendekati waktu perjalanan. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiya wal muslimuna ma'ah. Di keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah siap untuk berangkat bersama kaum muslimin. Walam aqdi min jihazi syai'a, tetapi aku belum menyelesaikan perbekalanku sedikit pun. Aku pulang ke rumahku juga demikian, tidak melakukan sesuatu. Terus, angan-angan dan syaitan yang membisikkan kepada beliau nanti-nanti. Hatta asra'u, sampai mereka sudah berjalan cepat dan para penunggang kuda sudah berjalan mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamamtu an artahila faudrikahum.
aku berkeinginan, hanya sebatas keinginan, ya, untuk mengejar mereka. Faya laitani fa'altu, alangkah baiknya kalau saya waktu itu melakukannya. Semalam yuqaddar dzalika li, tetapi ternyata itu tidak ditakdirkan bagiku. Fatafiktu idza kharajtu bin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabat untuk menuju perang Tabuk, ya, sangat menyedihkanku ketika aku keluar rumah. Karena ketika aku keluar rumah tidak ada orang yang pantas untuk dibanggakan. Yang aku jumpai, kata sahabat Ka'ab, hanya rajulan maghmusan alaihi bin nifaq, seorang yang tenggelam jauh dalam kemunafikan. Atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan uzur kepadanya karena beliau termasuk du'afa dari kalangan kaum muslimin. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingatku sampai beliau tiba di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun bil qaumi bi Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau duduk di Tabuk, sudah sampai di Tabuk, beliau baru bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ada apa dengan Ka'ab bin Malik? Maka ada seseorang dari Bani Salamah yang mengatakan, "Ya Rasulullah, dia ditahan oleh kedua bajunya. Wan nadhar fi itfai, dan melihat kedua selimutnya." Sindiran dari orang tersebut bahwa dia sibuk dengan istrinya. Tetapi kemudian beliau dibela oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bi'sa ma qulta." Sungguh jelek apa yang engkau katakan. Demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi khair illa khaira. Kami tidak mengetahui dari dia ya Rasulullah kecuali yang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mendiamkan, tidak membenarkan. Mu'adz tidak pula membenarkan seorang dari Bani Salimah yang juga kaum Ansar. Fabainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyadha yazulu bihi sarab. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, beliau melihat dari jauh seseorang yang mubayyadha, nampak putih dari jauh, tapi kadang hilang bayangannya dengan fata morgana yang ada karena masih terlalu jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun Aba Khaythamah." Semoga dia itu Abu Khaythamah. Ternyata perkiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan kun Aba Khaythamah, ada dua kemungkinan. Ini adalah firasat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau karena Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki pandangan yang sangat kuat sehingga bisa melihat orang meskipun masih jauh sekali. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik memberikan penjelasan tentang Abu Khaythamah. Ya, Abu Khaythamah al-Ansari huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahul munafiqun. Abu Khaythamah itu adalah orang yang bersedekah dengan satu sok dari kurma, dan karena sedekahnya cuma sedikit seperti itu dijelek-jelekkan oleh orang-orang munafikun. Memang demikian orang-orang munafik, ya, kalau ada yang melakukan perbuatan yang besar, bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak, mereka mengatakan ini adalah orang yang riya, orang yang sum'ah. Tapi kalau ada orang yang bersedekah sedikit, maka mereka akan melecehkannya. Sedikit seperti itu apa gunanya? Memang demikian orang-orang munafik, kerjaannya cuma ngomeli orang saja. Nah, dia sendiri tidak berbuat. Ya, dia sendiri tidak berbuat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fattaqun nar walau bisyikki tamrah.
Ya, hindarkanlah diri kalian meskipun dengan bersedekah separuh biji kurma. Yani amalan sekecil apapun, nah, kalau kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedekah dari hasil yang baik, ya, thayyibah, ya, yang baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka jangan kita mengikuti bisikan syaitan. Sedikit, apa gunanya? Sedikit berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang catatannya, tidak akan lepas dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ka'b falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. Ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah beranjak pulang dari Tabuk, maka datanglah kepadaku bayangan-bayangan untuk beralasan. Tetapi aku mengingat kedustaan. Ya, aku mengingat kedustaan. Dan aku katakan, kata sahabat Ka'ab bin Malik, yakni mengingat dusta, kalau menyebutkan alasan padahal tidak ada alasan, itu adalah dusta. Sahabat Ka'ab bin Malik tidak mau. Bima akhruju min sakhatihi ghadan. Dengan apa aku akan keluar dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku berdusta? Nah, kalau seandainya berdusta, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan memberitahukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada celah untuk berdusta. Jadi ini juga godaan-godaan asy-syaitan, mengajak untuk berdusta. Nah, wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku pun bermusyawarah alasan apa, ya, yang akan disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan semua orang yang bisa diajak bicara, diajak bermusyawarah dari keluarganya. Mungkin istrinya, anaknya yang sudah agak besar dan sebagainya, bagaimana? Nah, falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batilu. Ketika dikatakan kepadaku, sampai berita kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir tiba di Madinah, sebentar lagi tiba di Madinah, maka kebatilan itu menjauh dariku, kedustaan menjauh dariku, ajakan untuk berdusta menjauh dariku. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqah. Maka dari situ aku tahu bahwa aku tidak akan selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu dari kedustaan sama sekali. Maka aku pun kumpulkan niatan azam untuk jujur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Dan ketika beliau tiba dari suatu bepergian, ini sunnah Nabi SAW, bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'atain. Ketika Nabi SAW datang dari safar, beliau mengawali dengan masjid. Ke masjid terlebih dulu, salat 2 rakaat. Ya, nah, safar bepergian jauh, lama meninggalkan keluarga, datang ke masjid terlebih dulu. Demikian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang di Madinah, salat di Masjid Nabawi 2 rakaat, thumma jalasa linnas. Kemudian duduk, ya, duduk menanti manusia yang akan datang kepada beliau. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul munafiquna ya'tadziruna ilaihi. Ja'ahul mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ketika Nabi SAW sudah duduk menanti orang-orang yang akan datang, maka orang-orang yang tidak ikut perang bersama Nabi SAW
datang kepada Nabi SAW mengemukakan alasan-alasan mereka dan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal mereka berdusta. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, dan jumlah mereka yang tidak ikut perang dari Ahlul Madinah pada waktu itu 80 sekian orang. Faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum minallahi ta'ala hatta ji'tu. Maka Nabi SAW menerima dari mereka semua lahiriahnya. Nabi pun membaiat mereka dan memintakan ampun kepada Allah buat mereka dan menyerahkan rahasia mereka, batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ji'tu, sampai aku datang. Ketika aku datang, aku mengucapkan salam. Tabassama tabassumal mughdab. Nabi tersenyum seperti orang yang marah. Tsumma qala ta'al. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemarilah. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadai. Aku datang sampai duduk di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepadaku, ma khallafaka, apa yang menyebabkan engkau tidak pergi perang Tabuk? Bukankah engkau telah membeli kendaraan tungganganmu? Maka sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, benar ya Rasulullah. Kalau seandainya aku duduk di hadapan selain engkau dari ahlud dunia, niscaya aku akan melihat jalan keluar, menyebutkan alasan supaya dia tidak marah. Aku orang yang pandai berdebat. Lakinni wallahi laqad alimtu. Tetapi demi Allah aku sungguh tahu, kalau seandainya aku hari ini bercerita kepada engkau dengan cerita dusta, hari ini mungkin engkau akan ridha. Tetapi sebentar kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan engkau, menjadikan engkau marah kepadaku. Tetapi kalau aku ceritakan dengan cerita yang jujur, engkau akan merasakan tidak enak dari apa yang saya katakan. Tetapi aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hakikat sebenarnya. Sahabat Ka'ab kemudian mengatakan, wallahi ma kana li min uzrin. Demi Allah, aku tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Demi Allah, tidaklah aku lebih kuat dan lebih memiliki harta daripada saat itu ketika aku tidak ikut perang bersamamu. Demikian yang dikatakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Amma hadza faqad sadaqa, faqum hatta yaqdillahu fika." Nah, adapun orang ini Ka'ab bin Malik maka telah jujur. Maka silahkan berdiri. Sudah cukup sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepadamu. Wasara rijalun min bani Salamah faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Ya, maka datanglah beberapa orang dari Bani Salamah sukunya membisikkan kepadanya, demi Allah sungguh engkau telah membuat satu dosa, kami tidak pernah tahu engkau membuat satu dosa sebelumnya. Kamu tidak mampu untuk mengemukakan, menyebutkan alasan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang lain beralasan. Mereka mengatakan, dan akan cukup bagimu untuk menghilangkan dosa-dosamu itu istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagimu. Dan ini suatu tantangan yang berat. Beliau jujur, ya, dan kemudian ada dicela oleh keluarganya. Kenapa tidak beralasan dan nanti dosanya ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Nah,
Sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah mereka selalu terus-menerus mencelaku, menjelek-jelekanku, menyalahkanku, sampai aku berkeinginan untuk kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mengatakan bahwa aku telah berdusta. Yani dengan alasan tadi, tidak ada alasan itu berdusta. Nah. Kemudian aku bertanya kepada mereka, apakah ada orang lain yang sepertiku? Maka mereka menjawab, iya, ada 2 orang bersamamu, ada orang yang mengatakan seperti apa yang engkau katakan. Dan dikatakan kepada mereka sebagaimana dikatakan kepadamu. Berdirilah sampai Allah memberikan keputusan. Ka'ab bin Malik bertanya, siapa mereka berdua? Mereka menjawab, Murarah ibn Rabi al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Ya, Murarah bin Rabi al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Maka sahabat Ka'ab ketika diberitahu juga ada orang lain demikian, ya, beliau mengatakan itu adalah 2 orang yang telah ikut perang Badar. Berarti dia pantas untuk diikuti. Akhirnya, ya, sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tetap di atas kejujurannya, tidak goyah. Ketika disebutkan 2 orang yang juga sama seperti dia jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakin bahwa kejujuran itu akan menyelamatkannya. Ya. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian, 3 orang tadi sudah, ya, ketika Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi al-Amri, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, berdirilah sampai Allah memberikan keputusan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berbicara kepada kami bertiga. Maka manusia pun menjauhi, ya, menjauhi kami. Berubah sikap manusia kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, sampai terasa asing bagiku dunia ini. Fama hiya bil ardi alladhi a'rif, bumi ini serasa bukan bumi yang pernah aku kenal. Maka kami berada dalam keadaan demikian selama 50 malam, 50 hari. Adapun 2 orang temanku yang baik tadi, maka keduanya tenang dan tinggal di rumah dalam keadaan terus menangis. Adapun aku, kata Ka'ab bin Malik, aku yang paling muda dari mereka. Aku yang paling kuat untuk menahan. Maka aku keluar rumah untuk tetap ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin. Aku juga ke pasar berkeliling, tetapi tidak ada satupun orang yang berbicara kepadaku. Aku datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam kepada beliau, dan aku perhatikan kedua bibir beliau apakah bergerak menjawab salamku. Nah, ternyata tidak. Aku pun salat di dekat Nabi SAW dan mencuri pandang. Kalau aku serius dalam salatku, Nabi SAW melihat kepadaku. Nah, tetapi kalau aku menoleh kepada beliau, berpaling dariku. Ya, kita cukupkan dulu. Ya, kita lanjutkan nanti ba'da maghrib. Ya, insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali cerita sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang didiamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Karena beliau secara jujur mengakui tidak ada alasan
dari beliau yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, selanjutnya sahabat Ka'ab bin Malik menceritakan ketika terus manusia kaum muslimin mendiamkan beliau radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku berjalan sampai aku menaiki pagar rumah Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah sepupuku, kata beliau, dan manusia yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya, demi Allah dia tidak menjawab salam kepadaku. Demikian ya ketaatan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk menjauhi Ka'ab bin Malik, ya mereka tunduk. Meskipun mereka tahu bagaimana sahabat Ka'ab bin Malik. Tapi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mereka dahulukan. Sampai-sampai Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang termasuk saudara beliau, ya, Ka'ab bin Malik datang kepadanya mengucapkan salam, tidak dijawab salam itu. Karena dalam masa hukuman, ya, sahabat Ka'ab bin Malik dalam masa hukuman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka aku katakan kepadanya, kata sahabat Ka'ab, aku katakan kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, aku ingatkan engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau mengetahui bahwa aku ini orang yang cinta kepada Allah ta'ala dan Rasulnya? Abu Qatadah pun diam. Aku ulangi lagi perkataan tadi. Akhirnya beliau hanya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, yang dengan demikian sahabat Abu Qatadah tidak melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Tapi dengan begitu juga bisa memberikan jawaban di hadapan sahabat Ka'ab bin Malik. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini salah satu kecerdasan ya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mendengar jawaban seperti itu, kata sahabat Ka'ab bin Malik, fadat aynaya, aku menangis. Wa tawallaitu, kemudian aku pun pulang. Aku kembali tasawwartul jidar, aku kembali menaiki pagar rumah Abu Qatadah. Fa bainama ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, ada seorang pedagang dari negeri Syam yang biasa datang ke Madinah menjual makanan. Dia mengatakan, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik? Maka manusia pun mengisyaratkan kepadaku sampai orang itu datang. Ternyata ini adalah cobaan lagi bagi sahabat Ka'ab bin Malik. Orang itu menyerahkan kepadaku suatu surat dari Raja Ghassan, kerajaan Arab yang beragama Kristen pada saat itu, Ghassasinah, ya, di sebelah barat Jazirah Arabiyah, dekat dengan negeri Syam. Ada surat dari Raja Malik Ghassan, dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku pun orang yang bisa membaca tulisan. Faqara'tuhu, maka aku pun membaca surat itu. Ternyata isinya, amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Isi surat itu Raja Ghassan mengatakan, telah sampai berita kepada kami bahwa temanmu, maksud dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengacuhkanmu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'atin falhaq bina nuwasika. Malik Ghassan dalam surat itu mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikanmu di satu tempat yang hina dan terlunta-lunta. Datanglah kemari
ya kami akan memberikan hiburan kepadamu. Yani, ayo kemari, sudah murtad saja. Ikut kepada kami, kami akan berikan kedudukan kepadamu. Faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala. Maka sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika membaca surat itu, ini juga termasuk cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan. Nah, orang yang dalam keadaan bersedih didiamkan oleh banyak orang, bahkan semua orang, didiamkan oleh keluarga, saudara yang dekat. Bagaimana sedihnya? Sampai tadi dia mengatakan seolah-olah bumi ini bumi yang lain, tidak kenal dengan siapa yang ada di dunia ini. Kemudian datang surat, bukan dari sembarang orang, surat dari raja. Ya, betapa besar cobaan sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan dan keteguhan iman kepadanya. Beliau katakan fatayammamtu bihat tanura fasajartuha. Maka aku pun mencari tungku, kemudian aku bakar surat tersebut. Ya. Maka demikian, terkadang orang ya sudah mendapatkan cobaan, ditambah lagi cobaan. Tidak boleh kalah dengan berbagai macam cobaan itu. Harus tetap bersabar. Sahabat Ka'ab bin Malik demikian, tetap di dalam kejujurannya. Makanya tidak heran ya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat nanti menunjukkan pengampunan Allah, penerimaan Allah, ya, pemberian taubat dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau bertiga. Nah, kemudian sahabat Ka'ab menceritakan lagi, hatta idza madat 40 minal 50 wastalbathal wahyu. Datang lagi cobaan sampai ketika berlalu 40 hari dari 50 hari. Wahyu pun belum datang memberikan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Tiba-tiba ada utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Nah, utusan itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadamu agar engkau menjauhi istrimu. Maka sahabat Ka'ab bertanya, "Utalliquha am madza af'al?" Aku harus mentalaknya atau apa yang aku lakukan? Orang itu menjawab, utusan tersebut menjawab, "La bal i'tazilha fala taqrabannaha." Tidak, jangan engkau talak. Bukan itu perintah Nabi SAW. Jauhi saja, jangan engkau dekati dia. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berlaku adil, ya, mengirim utusan juga kepada dua orang temannya, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, faqultu limra'ati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdillahu fi hadzal amri. Maka sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, aku katakan kepada istriku, pulanglah engkau ke keluargamu, tinggallah kamu bersama mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dalam perkara ini. Nah, adapun istri Hilal bin Umayyah, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, istri Hilal bin Umayyah mengatakan kepada, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim." Ya, istri Hilal bin Umayyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah orang yang sudah tua, tidak punya pembantu.
Fahal takrahu an akhdumah? Apakah engkau tidak suka kalau aku membantunya, berkhidmat kepadanya, melayani makan dan minumnya? Ya, demikian ketaatan para sahabat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka beriman, karena mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya, kalau Ka'ab bin Malik masih muda, maka bisa masak sendiri, ya, bisa mengurusi sendiri. Nah, maka ketika diperintahkan untuk menjauhkan istrinya, dia pun langsung mengatakan kepada istrinya, ya, pergilah, pulanglah ke keluargamu. Nah, dan kalimat ini kalau dalam fikih, dalam kitabut talaq, ini namanya kinayatut talaq. Ini namanya kiasan-kiasan dari talak. Kalau seandainya orang yang mengatakan pulanglah kamu ke keluargamu dalam hatinya memiliki niatan untuk mentalak, maka itu berarti menjadi talak. Tapi kalau tidak, seperti sahabat Ka'ab bin Malik ini hanya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan istrinya, pulang dulu ke keluarga, ya, ke keluargamu. Apakah kalau masih ada kedua orang tua, kalau tidak ada ya saudara-saudaranya, adik dan kakaknya, atau paman-pamannya, ya. Nah, sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan dalam perkara ini. Tetapi karena Hilal bin Umayyah orang yang sudah tua, istrinya datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap melayaninya karena dia sudah tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, walakin la yaqrabannaki. Ya, Nabi SAW mengatakan, tidak, aku tidak membenci untuk kamu melayaninya, memberikan makan dan minum, membantunya dalam urusan dunia. Walakin la yaqrabannaki, tetapi jangan yaqrabannaki, jangan mendekatimu. Artinya jangan sampai terjadi hubungan suami istri. Kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka istri Hilal bin Umayyah pun mengatakan, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai' wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Istri Hilal bin Umayyah mengatakan, demi Allah, tidak ada sesuatu yang menggerakkan Hilal bin Umayyah. Demi Allah, dia terus menangis semenjak terjadi apa yang terjadi pada dirinya sampai hari ini. Menangis terus sampai 40 hari. Ini Hilal bin Umayyah. Kesedihan, ya, menyesal yang telah karena dia telah tergoda oleh syaitan sehingga tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ka'ab, kita kembali kepada sahabat Ka'ab, beliau mengatakan, ya, ketika mereka mengetahui bahwa istri Hilal bin Umayyah diberikan izin oleh Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Hilal karena Hilal sudah tua, ya, radhiyallahu anhu, maka sebagian keluarga Ka'ab bin Malik mengatakan, alangkah baiknya kalau kamu juga minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrimu, sebagaimana telah diizinkan kepada istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Nah, maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak akan minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar istriku tetap membantuku. Nah, aku tidak tahu apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya istriku minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena aku masih muda. Nah, ini juga, ya, kejelian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau Hilal diberikan izin istrinya untuk berkhidmat karena dia sudah tua, sedangkan, ya, Ka'ab bin Malik masih muda. Nah, ya, tidak mesti sama. Ini mereka faham bahwasanya sebab dan akibat senantiasa beriringan. Ya, suatu hukum terjadi dengan adanya sebab. Istri Hilal bin Umayyah diperbolehkan untuk tetap membantu melayani
Hilal bin Umayyah karena Hilal bin Umayyah sudah tua. Sedangkan Ka'ab bin Malik masih muda. Ya, yang tadi kita katakan dia kalau yang konotasinya kalau masih muda bisa untuk membeli makan, bisa untuk bekerja, bisa untuk mencari makan, bisa untuk berburu ini dan itu. Sedangkan ketika sudah tua berjalan saja mungkin sudah susah, apalagi bersedih. Ya, menangis terus tidak henti-hentinya selama 40 hari bahkan sampai 50 hari nanti. Sahabat Ka'ab bin Malik demikian. Bukan ingin meminta keringanan kepada Nabi SAW. Nah, karena dia masih muda. Falabitha bidzalika 10 layalin, dan itu berjalan selama 10 malam, 10 hari. Fakamula lana 50 lailatan min hina naha an kalamina. Nah, maka lengkaplah 50 malam dari semenjak Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami. Ini bentuk hajar ya. Ini namanya hajar, pemboikotan, karena orang melakukan suatu kesalahan besar. Nah, kemudian sahabat Ka'ab mengatakan, "Tsumma shallaitul fajr." Di sini akan mulai datang kabar gembira, kemenangan ya bagi Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kemudian di hari atau di hari ke-50 ya, aku salat subuh. Demikian tetap kesabaran ya sahabat Ka'ab bin Malik, meskipun didiamkan seluruh Masjid Nabawi tidak ada orang yang menyapa. Tapi tetap dia datang salat subuh berjamaah. Ya. Di sini kekokohan, kekuatan, ya, azam, kekuatan hati sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Thumma salaitu salat al-fajr sabaha 50 lailah. Nah, kemudian aku salat subuh di malam ke-50. Maka ketika kami sedang duduk, ya, salatnya bukan salat subuh berjamaah, tapi salat subuh di rumah. Ya, salat subuh di rumah. Salat subuh ala dhahri baitin min buyutina, di loteng salat subuhnya. Ketika aku sedang duduk dalam keadaan sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sedang sedih, seolah-olah bumi ini sempit, sebagaimana tersebut dalam surat At-Taubah, ya, dari ayat 117. Nah, qad daqat alayya nafsi, terasa sesak jiwaku, wa daqat alayya al-ardu bima rahubat, bumi yang luas ini terasa sempit. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in, aku mendengar suara orang yang berteriak di atas gunung Salak. Nah, yaqulu bi ala sautihi, dia mengatakan dengan suaranya yang keras, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik abshir, bergembiralah. Fakharartu sajidan, maka Ka'ab bin Malik ketika mendengar itu mengatakan, aku pun tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa araftu annahu qad jaa'a farajun, aku tahu bahwasanya telah datang jalan keluar, kemudahan. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada manusia tentang taubat Allah Azza wa Jalla kepada kami ketika salat subuh. Fadhahaban nasu yubashirunana, maka manusia pun pergi memberikan kabar gembira kepada kami. Demikianlah orang yang beriman. Demikianlah ketaatan mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika diperintahkan untuk mendiamkan, mendiamkan. Ketika sudah datang kabar gembira, segera mereka beritahukan kabar gembira itu kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian seorang muslim, kalau ada kabar gembira,
segera diberitahukan kepada yang lainnya supaya yang lain juga gembira. Tidak diberitakan dan tidak disebarkan kalau berita sedih saja. Kalau gembira, tidak senang orang dia melihat temannya senang, temannya bergembira. Itu penyakit dalam hati. Nah, ya. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun wa rakada rajulun ilayya farasa. Maka ada orang-orang yang pergi memberitahukan kabar gembira kepada dua temanku. Ada juga orang yang berlari di atas kudanya mendatangiku. Wa sa'asa'in min aslam qibali. Ada juga orang yang berusaha tadi. Nah, karena suara itu lebih cepat daripada larinya kuda, ada yang berlari menunggang kuda mendatangi Ka'ab bin Malik, ada yang naik gunung berteriak tadi, ya, memberitahukan wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Wa kana as-sautu asra'a minal faras, dan suara lebih cepat daripada larinya kuda. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bi basharatihi. Maka ketika datang orang dari Bani Aslam yang aku dengar suaranya memberikan kabar gembira kepadaku, ketika aku ketemu dengan orangnya, kata sahabat Ka'ab, aku lepas kedua bajuku, aku berikan kepadanya sebagai balasan, karena dia orang yang paling cepat memberikan kabar gembira. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi kita lihat di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika sudah datang taubat dari Allah Azza wa Jalla diberitahukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mereka berlomba-lomba untuk segera memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Jadi mereka pun tahu bagaimana sedihnya orang yang diasingkan, orang yang didiamkan. Cuman mereka tidak kuasa, ya, artinya tidak mau melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul melarang mereka untuk berbicara meskipun tahu, ya, didiamkan itu rasanya tidak enak, tapi tetap mereka lakukan. Sahabat Ka'ab bin Malik pun juga tetap demikian, memahami hal tersebut. Meskipun kadang-kadang menangis. Ya, kalau sahabat Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi tidak kuat, menangis terus di rumah. Ketika datang kabar gembira, ya demikian berlomba-lomba, ada yang pergi ke Ka'ab, ada yang pergi ke Murarah, ada yang pergi kepada Hilal bin Umayyah, ada yang menunggang kuda, ada yang cerdas, suara lebih cepat maka dia naik ke tempat yang tinggi berteriak memberitahukan. Seperti itu mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kabar gembira, berlomba-lomba untuk memberitahukan kepada yang lain. Jangan kalau kita nyebar SMS yang menyedihkan saja. Ya. Kabar gembira. Nah, ya, kalau ada kabar gembira, beritahukan. Nah. Baik. Dan ketika datang kebaikan dibalas kebaikan itu. Meskipun sahabat Ka'ab mengatakan, wallahi ma amliku ghairahu ma yauma idzin. Demi Allah, aku tidak memiliki kain selain itu pada hari itu. Ya, tidak punya pakaian kecuali dua tersebut. Dua itu diberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira. Ini juga ungkapan kegembiraan yang sangat dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wasta'artu thawbaini, aku meminjam dua baju. Ya, meminjam untuk mau keluar rumah, ya, tidak boleh kelihatan auratnya, maka beliau pinjam baju. Falabistuhuma, aku pakai kedua baju pinjaman tersebut, wantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pergi menuju mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqqani an-nasu fawjan yuhanni'unani bit-taubah. Ya. Manusia pun berbondong-bondong menjumpaiku, gelombang demi gelombang. Mereka memberikan kabar gembira kepadaku dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna li, dan mereka mengatakan, litahnaka taubatullahi 'alaika.
hendaknya menyenangkan dan menenangkanmu taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kita bilang selamat, engkau mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta dakhaltul masjid, kata sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu, sampai aku masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Ternyata dalam masjid Rasulullah SAW masih duduk dikelilingi oleh para sahabat. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Maka sahabat Talhah bin Ubaidillah yang termasuk al-'asharah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga ketika mereka masih hidup. Talhah bin Ubaidillah al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Dia berdiri kemudian berlari sampai menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Wa wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh. Demi Allah tidak ada satupun dari kalangan muhajirin yang berdiri selain sahabat Talhah bin Ubaidillah. Fakana Ka'bun la yansaha li Talhah. Maka Ka'ab bin Malik tidak melupakan kebaikan sahabat Talhah bin Malik ini. Talhah bin Ubaidillah. Nah, ya, Ka'ab bin Malik termasuk kaum Ansar ya. Falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keadaan wajah beliau berseri-seri, bersinar. Ya, demikian wajah Rasulullah SAW kalau bergembira, senang hatinya, nampak di raut muka beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Nabi SAW mengatakan, bergembiralah dengan suatu kebaikan yang paling baik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ya, demikian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Bergembiralah, ya, ini taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menggembirakanmu, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan sejak lahir. Karena taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari atas langit, dari atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Taubat, menerima, mengampuni dosa sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya yang tidak ikut perang Badar. Qultu, sahabat Ka'ab mengatakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Kabar gembira itu apakah dari sisimu ya Rasulullah atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la bal min indillahi azza wa jal. Bukan dariku, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bergembira ketika turunnya ayat taubah. Karena memang demikian, ya. Nabi di awal sudah mengatakan amma hadza faqad sadaq. Ya, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan adapun orang ini dia jujur. Nah, tapi karena beliau pemimpin, ya, beliau adalah contoh teladan. Beliau tentunya juga harus senantiasa berbuat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, tunggulah sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari kejadian ini, ya, dari kejadian ini akan banyak sekali hikmahnya, pelajaran. Ya, terutama bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Hati-hati kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam perang dan mengajak semua kaum muslimin yang berarti fardu ain bagi mereka, ya, untuk ikut perang, hati-hati, jangan sampai tidak ikut. Kalau tidak ikut bisa-bisa didiamkan 100 hari. Mungkin orang akan, ya, berasumsi demikian, bisa menarik kesimpulan. Sahabat Ka'ab demikian, meskipun diketahui oleh Nabi SAW beliau orang yang bai'ah Aqabah, beliau orang yang senantiasa ikut perang bersama Nabi SAW, didiamkan selama 50 hari, hampir 2 bulan, kita bisa bayangkan. Ya,
Nah, Nabi SAW memberitahukan kabar gembira itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Nabi kalau gembira bersinar wajahnya seolah-olah wajah Nabi SAW itu potongan bulan. Ya, ini terang benderang, bersinar. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Ka'ab mengatakan, kami pun mengenali hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika aku sudah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ka'ab mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Termasuk pelengkap taubatku, aku akan melepaskan dari hartaku untuk disedekahkan, diwakafkan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bukan beriang gembira, loncat-loncat, tepuk tangan, ya, tetapi ditambahi dengan amal yang baik oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, karena mendapatkan anugerah yang besar, maka beliau pun iringi dengan amal soleh. Beliau katakan, ya, aku akan mewakafkan semua hartaku bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan kepada yang lebih baik. Nabi SAW mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, ya, dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahanlah hartamu sebagian, itu lebih baik. Jangan diwakafkan semuanya. Barangkali suatu hari engkau butuh, masih muda, punya keluarga, ya. Kalau dilepaskan semua hartanya nanti bagaimana? Mungkin kadang-kadang orang tidak kuat. Lalu pas sedekah seolah-olah demikian, setelah itu menyesal. Nah, waliyadzubillah, menyesali suatu amal baik. Nah, itu suatu kesalahan. Maka ya, beramal sesuai dengan kemampuan. Sedekah juga demikian. Jangan menggebu-gebu ketika mendengar, nah, sedekah demikian sampai habis semuanya. Kemudian setelah itu menyesal bukan main. Apalagi ya, kadang-kadang demikian orang terbuai dengan ancaman, terbuai dengan iming-iming, janji-janji, ya, yang memang sebenarnya janji itu benar, cuman terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan. Kalau engkau bersedekah, ya, maka akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Setiap hari malaikat turun. Tapi kadang-kadang orang bersedekah sudah 1-2 hari bahkan 1 pekan belum datang gantinya. Cobaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kuat imannya, mungkin kemudian mana ayat itu, mana hadis itu katanya kalau bersedekah mendapat ganti, kok enggak ada gantinya juga? Nah, itu berarti kurang kuat imannya. Sudah, tidak usah sombong, tidak usah riya ketika bersedekah. Sedekah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan, ya, kekuatan iman. Mampunya 10.000 ya 10.000, jangan dipaksa 100.000 karena yang di dompet cuma 200.000. Ya. Nah, lain kalau imannya kuat, ya, imannya sudah kuat, atau memang juga masih ada, memang yang di dompet 200.000 tapi di rekening banyak, ya. Nah, masalah kalau seperti itu. Nah, Nabi mengarahkan kepada yang lebih baik. Amsik alaika ba'da malik, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik. Maka sahabat Ka'ab pun juga taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap bersedekah dengan harta yang banyak. Beliau katakan, inni amsiku sahmi alladzi bi Khaybar. Aku menahan jatah, ya, tanah bagiku yang ada di kota Khaybar. Karena dia selalu ikut perang, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi, mendapatkan kemenangan. Tanah Khaybar dibagi-bagi oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang ikut perang, termasuk Ka'ab bin Malik mendapatkan jatah kebun kurma di sana. Nah, beliau mengatakan, aku tahan, tidak termasuk yang aku wakafkan jatahku, tanahku di Khaybar. Nah,
Kemudian sahabat Ka'ab mengatakan, wa qultu ya Rasulullah, dan aku katakan ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala innama anjani bisidqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Wa inna taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqit. Dan termasuk taubatku, ya, pelengkap taubatku, aku tidak akan berbicara kecuali yang jujur selama aku hidup. Nah, ya, dilanjutkan lagi kebaikan, ya, oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Taubatan nasuha, tidak akan diulangi lagi. Dia tahu bahwa dia mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu turun ayat yang menerima taubatnya itu dengan kejujuran. Maka kejujuran itu dia pegangi. Beliau berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu jujur selama hidup. Ma baqitu. Nah, fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah taala fi sidqil hadits mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Wa inni la arju an yahfadhani Allah taala fi ma baqi. Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tidaklah ada seseorang dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kejujurannya semenjak aku sebutkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Sampai di masa tua sahabat Ka'ab, ya, demikian. Terus jujur, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjagaku di sisa umurku. Nah, demikian ya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, menjaga kejujuran sampai akhir hayatnya. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari surat At-Taubah dari ayat 117 sampai 119. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم إن الله هو التواب الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat Taubah 117 119. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi, kaum Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau di saat kesulitan. Nah, kemudian pada ayat 118, wa 'ala salatah, dan kepada 3 orang yang khulifu, yakni ditakdirkan mereka tidak ikut perang Badar, perang Tabuk. Sampai ketika bumi terasa sempit bagi mereka, jiwa mereka pun terasa sempit. Mereka meyakini tidak ada tempat perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian ayat ke-119 diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan mereka orang-orang yang jujur. Diperintahkan ya untuk jujur. Dan di ayat 119 dari surat Al-Maidah, di sana Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan faedah yang besar bagi kejujuran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika al-fawzul 'azim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan, Allah Azza wa Jalla menceritakan dialog Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti dengan Nabi Isa yang membela kaumnya, ya. Maka Allah mengatakan, ini adalah hari di mana orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keuntungan yang besar. Nah,
Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu masih melanjutkan ceritanya. Beliau mengatakan, "Wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allahu lil Islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alla akuna kadzabtuhu." Demi Allah, aku merasa tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Allah memberikan petunjuk hidayah kepadaku kepada Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam daripada aku bisa jujur, tidak berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, fa ahlaka kama halakal ladzina kadzabu. Kalau seandainya aku berdusta, aku akan binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta binasa. Allah mengatakan kepada mereka orang-orang yang berdusta di hadapan Nabi SAW pada surat At-Taubah ayat 95-96. Sayahlifuna billahi lakum idza anqalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Nah, ya, sayahlifuna billahi lakum. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kepada kalian apabila kalian pulang kepada mereka, agar kalian berpaling dari mereka. Berpalinglah dari mereka karena mereka itu kotor. Fa innahum rijsun. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian, menghukumi mereka orang-orang munafikin yang berdusta di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, mereka datang, "Ya Rasulullah, afwan." Mungkin kalau orang kita ya, "Maaf, saya begini." Ya, Nabi SAW ya terima alasannya karena diperintahkan untuk menerima yang lahiriah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukumi mereka, fa innahum rijsun. Mereka itu rijis, najis, kotor. Binasalah mereka. Orang-orang yang berdosa, meskipun di dunia di waktu itu nampaknya senang-senang. Oh, saya tidak diboikot. Mungkin begitu, ya. Saya masih bisa berbicara, masih orang mau bergaul dengan saya. Adapun mereka orang yang jujur, demikian diperintahkan oleh Nabi SAW. Tetapi akibat di akhirnya, ya, mereka mendapatkan taubat. Orang yang jujur diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berdusta dikatakan fa innahum rijsun, mereka itu kotor. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari usaha amal mereka. Mereka berdusta. Ya, jadi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunia terasa aman, di hadapan Nabi SAW terasa aman sewaktu itu, tetapi hakikat sebenarnya mereka binasa. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 96, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah kepadamu agar engkau ridha kepada mereka. Fa in tardau anhum, kalau engkau ridha kepada mereka, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ridha terhadap orang-orang fasik. Dicap fasik mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan kebinasaan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Kedustaan, dusta menyebabkan binasa. Sebaliknya jujur meskipun pahit di awalnya membawa akibat yang manis. Ya. Nah, memang demikian, bersabar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu ya manis, pahit. Nah, ya. Kesabaran itu pahit. Nah, pahit, as-sabr dalam bahasa Arab itu kalau di kita seperti jadam. Ya. Ya. As-sabru murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti namanya, pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu, menyenangkan. Yang senang ketika turun taubat tidak hanya sahabat Ka'ab bin Malik, tidak hanya sahabat Hilal bin Umayyah, tidak hanya sahabat
siapa? Murarah bin Rabi. Tetapi seluruh sahabat termasuk Nabi SAW bergembira. Kita orang yang beriman yang membaca ayat tadi juga demikian, bergembira karena kejujuran membawa akibat yang baik. Dan Nabi pun memberitahukan, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dusta, ma'wahum jahannam, dusta membawa ke neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian kita harus senantiasa menjaga kejujuran. Meskipun mungkin di dunia ketika kita jujur mengalami hal-hal yang pahit. Qala Ka'ab, sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, kunna khullifna ayyuhat thalathatu an amri ulaika alladzina qabila minhum. Kami diakhirkan, kami bertiga diakhirkan untuk diberi maaf dari orang-orang yang diterima oleh Rasulullah SAW uzurnya. Mereka dibaiat, ini dijabat tangannya oleh Nabi SAW dan dimintakan ampun, tetapi Allah Azza wa Jalla mengurungkan, Rasulullah SAW mengundurkan perkara kami sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya. 6. Itulah, ya. Jadi ayat itu khullifu, kata sahabat Ka'ab, maknanya bukan karena tidak ikut perang, tetapi diundurkan penerimaan taubat. Dan ini dari pemberian tafsir, ya, dari sahabat Ka'ab bin Malik dari yang melakukan. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khullifu, kepada 3 orang yang diundurkan taubatnya. Bukan diundurkan dari peperangan, tapi diundurkan dari taubat. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala, yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Kitabut Taubah. Dari situ beliau ingin mengisyaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tawwab, At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dosa apa saja kalau orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diterima. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, barangkali seseorang setelah berdosa dan bertaubat, dia meningkat keimanannya. Barangkali tetap stagnan, sama. Barangkali dia lebih jelek, tergantung daripada keadaan orang tersebut. Nah, kalau sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang kita baca tadi, dia lebih kuat, ya, lebih naik, lebih tinggi iman dan ketakwaannya. Nah, setelah berdosa, tidak ikut perang bersama Nabi SAW dan terpaksa diundur, ya, ditahan dulu penerimaan taubatnya sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka, ya, ketika kita berdosa jangan putus asa, ya, dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar, Allah tetap akan mengampuni kita selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau bisa, ya, suatu dosa yang sudah dilakukan tidak diulangi. Nah, tapi kalau seandainya terjerumus lagi dalam dosa, jangan lupa segera bertaubat kepada Allah. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.